Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du hadzatul afadil. Para jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang rahimahullah. Mugi-mugi mawon kerawuhan kita dipun balas dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Babu ma yaquluhu man yudkhilu al-mayyita qabrahu. Bab pada pagi hari ini yang kita kaji tentang apa yang diucapkan oleh seseorang ketika memasukkan jenazah di dalam liang lahatnya. Jadi para bapak, para ibu rahimahullah, Islam itu adalah agama yang banyak menganjurkan berdoa. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan susah, bahagia, dalam keadaan terjepit maupun longgar, dalam keadaan situasi apapun, kita tetap dianjurkan untuk berdoa. Makanya ad-du'a'u muhul ibadah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu inti dari segala ibadah, pokok dari segala ibadah. Doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin. Makanya doa ini dianjurkan oleh Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Loh, Allah sudah dahulu di dalam Al-Quran maqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wahai manusia, berdoalah, memohonlah kalian kepadaku, astajib lakum, Allah akan memberikan ijabah kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang merasa sombong, menyombongkan diri, menjauhi ibadah kepada aku Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Berarti doa ini perintah. Ketika Allah itu memerintahkan sesuatu, maka bernilai ibadah. Ketika sesuatu itu dinilai sebagai ibadah, maka Allah akan menjanjikan,
mempersiapkan balasan-balasannya, di mana balasan-balasan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sampai ditekankannya ibadah berupa doa di dalam Islam, sampai ketika seseorang mau memasukkan atau di saat memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, ini ada perintah. Rawaina fi Sunan Abi Dawud, diceritakan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, dan juga kitabnya Imam At-Tirmidzi, wal Baihaqi, dan kitab Sunan Baihaqi wa ghairiha, dan juga selain Sunan Baihaqi maupun yang lain. Dikutip langsung sumbernya dari An Ibn Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Putra Umar bin Khattab namanya Abdullah ini orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Dia termasuk kalangan sahabat kecil yang sangat-sangat produktif, menyampaikan hadis, menceritakan hadis, periwayatannya dari langsung dari ayahnya, dan juga sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya khusus Ibnu Umar, putranya Umar ini Pororahu, itu senantiasa Ali bin Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu paring ridho sapa Allah anhuma, dari Abdullah dan Umar. Nah, yang mesti khusus Ibnu Umar ini doanya radhiyallahu anhu. Kalau yang lainnya radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada sahabat yang itu. Kalau ini anhuma berarti dua orang, yakni Abdullah dan Umar bin Khattab. Abdullah itu putra Umar, kemudian Umar itu sahabat kanjeng Nabi, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Anak Nabi ya, diceritakan saat teman kanjeng Nabi bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Nabi ida wa ketika Nabi meletakkan al-mayyita ing jenazah fil qabri, di dalam liang lahatnya. Qala dawuh sapa Nabi, bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan Abdullah bin Umar memberikan keyakinan, sugesti kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada umat-umat kanjeng Nabi, kepada orang-orang yang datang setelah Abdullah bin Umar atau generasi selanjutnya. Diberikan sugesti oleh Abdullah bin Umar dengan redaksi anan nabiyah, sesungguhnya kanjeng Nabi. Mungkin Pak, dibalik lafaz anna ini menyertakan makna sesungguhnya. Mungkin Abdullah bin Umar ini menganggap prediksi banyak sekali orang-orang yang kurang percaya dengan hadis, atau kurang yakin akan kebenaran peristiwa, atau kurang yakin tentang adanya kejadian ini. Dalam ilmu penelitian Pak, dalam metodologi penelitian itu cara mencari informasi, cara menggali data, cara mencari berita itu ada data bersumber dari data sekunder dan primer. Dan teliti apakah hadis ini dari Abdullah bin Umar sumbernya sekunder atau primer? Jawabannya adalah sumber data primer, karena langsung dari sahabat yang terkait Abdullah bin Umar dan juga kepada kanjeng Nabi.
Abdullah ini sejak kecil bertemu dengan Kanjeng Nabi. Dia orangnya kecil tapi masanya kecil tapi sering bergaul dengan Kanjeng Nabi beserta sahabat-sahabat yang lain. Makanya Abdullah bin Umar termasuk kategori sighar sahabat, sahabat yang waktu itu eranya usianya masih kecil, sehingga dia tahu apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Rekaman-rekaman memorinya sangat kuat, daya ingatnya sangat hebat. Makanya kalangan sahabat di dalam kitab Mustalahul Hadis ada istilah dobit sadrun, dobit kitaban, dobit samuan. Dalam riwayat hadis sahabat ini tingkatannya macam-macam. Ada kalanya orang yang cerdas, dobit sadrun, hatinya cerdas. Ada kalanya dobit samuan, dia menerima hadis berdasarkan pendengarannya, disimpan di dalam hatinya, sehingga periwayatannya ini valid, otentik, berumur tok pun hafal. Ada kalanya hatinya umat menyimpan rekaman-rekaman, ada kalanya dobit kitaban, sahabat mendengarkan hadis kalau tidak cacat tidak hafal. Berumur sahabat-sahabat kayak orang dobit sam'an, dobit sodron, dobit kitaban. Sodron itu paling tertinggi, yakni hatinya ini bersih dalam meriwayatkan hadis. Nah, kitaban ini kalau tidak ditulis kurang sempurna hafalannya. Kayak 10 kali dengan ono pengajian didengarkan, lalu poin-poinnya ditulis atau ditulis semuanya. Nah, ini berarti kayak sahabat berbeda kitaban. Lalu memiliki perahu Abdullah bin Umar memberikan keyakinan kepada umat Rasulullah dan juga sahabat-sahabat yang lainnya bahwasanya karena tidak wada'al maita fil qabri qala, ternyata Kanjeng Nabi itu ketika meletakkan jenazah di dalam lahatnya sambil berdoa bismillahirrahmanirrahim wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bismillah dengan menyebut nama Allah dan juga dengan atas sunnah-sunnah Rasulullah. Berarti menguburkan jenazah ini merupakan ajaran agama dan juga termasuk sunnah-sunnah perilaku yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Bahkan sampai caranya ya robokan Nabi meletakkan jenazah di hadapan kiblat, mengarah kepada wajahnya, mengarah kepada kiblat. Anggota tubuhnya diposisikan miring sehingga ditafsirkan oleh orang Jawa ini dikasih bantal kegeman dari tanah, mulai dari kepala, kemudian pantatnya, kemudian kakinya. Ini misalnya sebagai ganjel agar jenazah ini menghadapkan ke arah kiblat. Dan juga dikasih telesi orang Jawa ada bambu tepring, ada kalanya dari kayu atau belakang yang ditata. Tujuannya apa? Biar mengarah kepada arah kiblat. Karena apa? Jenazah ketika dimasukkan ke liang lahatnya ini syarat utama, wajib menghadap kiblat. Ada yang bertanya begini, Pak Lepas, bagaimana kalau seseorang itu sudah dimakamkan sementara kiblatnya belum yakin, waktu itu terkuku-kuku, tergesa-gesa, selalu dan mungkin waktunya bukan deras, atau mungkin waktu itu menjelang terbenamnya matahari, suruh-suruh peteng-peteng sing ngubur kaki kemudian meninggal. Wes seperti mlebu wes tutup ngoten mawon. Misalnya semacam itu, bubuh kabeh wis diuruk, ditakoni ya apa mang. Wis madhep kiblat tak durung. Nek prasaku sih wis. Duh, tapi aku ndelok jenazah madhep mendhuwur kok. Ya ta?
Ya nopo pada posisi semacam ini, kalau memang darurat, kalau memang seseorang itu masih mampu, jaraknya belum lama, diperbolehkan untuk dihadapkan ke kiblat karena ada tugas jenazah yang dimakamkan dihadapkan kiblat. Tapi kalau sudah jaraknya lama, mungkin sudah lebih dari 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu atau 1 bulan, bahkan lebih dari bertahun-tahun, maka kita biarkan saja. Karena apa? Ada satu ulama yang mengatakan jenazah di dalam liang lahatnya menghadap kiblat itu berhukum sunnah. Ada ulama Dhahiri atau siapa? Ini ada ulama yang memperbolehkan tidak menghadap kiblat. Maka kita pada saat ini, posisi ini, ikut ulama yang menganggap kiblat tidak wajib, itu saja. Kenapa? Karena membongkar jenazah itu masyarakat. Satu menimbulkan fitnah, yang kedua jenazah sudah dalam keadaan hancur, sudah dalam keadaan busuk, berbau dan lain sebagainya. Kalau nanti dimintai konsultasi orang daerah utara Jombang beliau, Pak, bagaimana hukumnya seandainya seseorang ini jenazahnya itu digali, suami istri ini dimakamkan di tempat yang berbeda, tapi satu daerah, satu tempat yang sangat luas tapi tidak berdampingan, Pak. Kalau tadi saya tanya, jaraknya jauh tak? Ya satu daerah itu, satu desa, satu tempat, cuma tidak berdampingan. Saya tanya, wafatnya berapa tahun? Lebih dari 3 tahun sampai 4 tahun. Saya jawab, oh apa-apa, jangan rusak musuh ini, mending biarkan saja. Tidak harus berdampingan. Karena apa? Seseorang itu ketika amalnya bagus, ibadahnya bagus, ibadahnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni, nanti di akhirat dia akan ketemu jadi satu tempat. Meskipun jasad jenazahnya ini berbeda tempat, meskipun satunya di Surabaya, satunya di Jawa Tengah, tapi kalau selama dia itu amalnya yang bagus, takdir Allah husnul khotimah, maka nanti akan bertemu di akhirat walaupun jasadnya berjauh. Kalau akhiri kaya ngoten. Jadi yang paling penting adalah menjadikan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini poin utama. Tidak harus menyandingkan pemakaman suami istri ini atau keluarganya. Soalnya rata-rata mau pemakaman umum ini adalah wakaf. Wakaf itu milik umum. Jadi kita itu kalau sudah nggak ada tempat, nggak boleh menentukan ojo tinggal ini khusus keluarga, khusus anakku, bapakku, ibuku, bujuku, keluarga. Sopo balik itu patok, Pak. Lain, lalu niatnya kaya kiri tumpul tanah dia, penang tanahmu dewi. Tentu wakaf itu milik umum, kemasyarakatan umum, seluruh kaum muslimin berhak memiliki bulan. Dan kadang dalam keadaan sempit, tanah sempit, maka kita harus ikut aturan pemakaman secara umum. Betul pada penting, Mbak, di Lumpulo tadi situ. Di Lumpulo tadi situ dia kata itu nggak percuma. Nah ini yang paling penting adalah menjadikan bagaimana jenazah-jenazah keluarga kita menjadi husnul khotimah. Ini poin utama. Bahkan Nabi memerintahkan sampai mencontohkan, mempraktekkan. Ini tujuan utama adalah agar diikuti oleh para sahabat-sahabatnya dan juga diteruskan kepada umat-umatnya. Qala Tirmidzi hadisun hasan, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat, wal ashabul, dan beberapa sahabat rahimahullah, istahabbu, disunnahkan apa ayat wa yen tundungo sapa wong berdoa lil mayyit maring jenazah ma'ahada sartane iki keadaan. Karena baku
Hadis dari Abdullah bin Umar, kanjeng Nabi itu mendoakan kepada jenazah, berdoa ketika meletakkan jenazah. Maka Imam Syafi'i dan juga sahabat yang lainnya mempunyai kesimpulan bahwasanya dianjurkan seseorang itu berdoa kepada jenazah di saat meletakkan jenazah di dalam liang lahatnya. Loh, doanya bagaimana? Wa min ahsan du'ai, dan termasuk lebih bagus-bagusnya doa manassa alaihi asy-Syafi'i rahimahullah fi mukhtasaril muzanni. Ada satu doa yang dikutip, yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya. Imam Syafi'i langsung ngarang donga. Yaqul ladina yudkhilunahu, diharapkan orang-orang yang memasukkan jenazah itu berdoa al-qabr, di dalam kuburan. Allahumma aslimhu ilaikal asyqa, Allahumma aslamahu ilaikal asyqa min ahlihi wa waladihi. Allahumma aslimhu ya Allah, Allahumma aslamahu ya Allah, telah memasrahkan, pasrah menyerahkan buing jenazah ilaika kepadamu ya Allah, sekolah sikap bila-bila wong sing bersedih min ahli, dari keluarganya jenazah, wa waladihi, dan juga anak-anaknya. Jadi ya Allah, anak-anak dan juga keluarga mereka, orang-orang yang saat ini bersedih, telah menyerahkan, telah mengembalikan jenazah ini kepadamu ya Allah, dan juga kerabatnya, kawan-kawannya, wa qarabati wa ikhwani wa faraqu min kulli man waqarahu man kana yuhibbu qurbu, dan juga memisahkan dari seseorang orang-orang yang mencintai. Wa kharaja min sa'atid dunya wal hayati ila dhulmatil qabri wa dhihi, dan juga dia telah keluar dari keluasan dunia dan juga kehidupan menuju kehidupan yang gelap, menuju kuburan itu kuat penuh. Makanya redaksi ini ila dhulmatil qabri wa dhihi, dan juga sempitnya kuburan. Wa nazala fika wa anta khairul manzulin bihi, dan juga sudah sampai turun kepadamu ya Allah, engkau adalah zat yang paling bagus tempat kembalinya. In aqabtahu fadzambin, seandainya engkau menyiksanya, wa in afauta anhu fa anta ahlul afwa, seandainya engkau memaafkannya, engkau adalah zat yang ahli memberikan ampunan. Anta ghaniyun an adabi, engkau adalah ya Allah zat yang maha kaya dari siksaan ini. Wa huwa faqirun ila rahmatik, jenazah ini orang yang butuh atas rahmatmu ya Allah. Allahumma syukur hasanatahu, ya Allah terimalah kebaikan jenazah ini. Ulfil sayyi'atahu, ampunilah ya Allah kekurangan-kekurangannya. Wa'idhu min azabil qabri, jagalah ya Allah, jagalah jenazah ini dari siksa-siksa kubur, lindungilah dari siksa kubur. Wajma' lahu bi rahmatikal amna min adzabik, dan kumpulkanlah baginya rahmat-rahmatmu, keamanan-keamananmu dari siksaanmu. Waqfihi kulla haulin, dan juga cukupilah, cegahlah dari segala sesuatu yang menyulitkan dunal jannah, kecuali surga, masukkanlah dalam surga. Allah mahluf fi tarokati bil mu'minin warfa'u bil ilmin wa hum alaihi bi fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah doa ini wajib. Sulit kita menghafalkan, cuma poin-poin
poin penting yang dapat kita tangkap Imam Syafi'i berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, intinya seseorang tetap dianjurkan mendoakan kepada jenazah di dalam lahat itu ketika memakamkannya. Doa apa yang paling penting? Satu, memberikan Allah agar memberikan ampunan kepada jenazah ini. Yang kedua apa? Dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketiga, agar diterima kebaikan-kebaikannya. Dan juga apa? Mendapatkan rahmat Allah. Ini yang paling utama. Tentunya Pak, doa ini bergantung kepada orang yang mengucapkan. Kalau orang itu lemah bahasa Arab, kula boten saged bahasa Arab ya Allah, ya basa Jawa. Kula niki wong Jakarta, ya bahasa Jakarta dong bahasa Indonesia. Kula niki yang medun neka. Ya basa-basa medun Gusti, aku jenengan sepur Gusti. Kesalahan modalnya kula. Karena ini betul Allah. Apakah harus keras? Apakah boleh ucapan-ucapan yang sirri atau lirik atau tidak keras? Boleh-boleh saja. Doa itu permohonan. Innallaha was-sami'ul basir. Allah itu zat yang maha mendengar dan zat yang maha tahu, zat yang maha melihat. Tentunya tidak dibanter dan begini ya Allah, jenazah ini dengan sepunten ya Allah. Kesayangan ini dengan kami ya Allah, jangan lipat ganda dan keapian ya Allah. Dengan takdir Rasulullah suara kepanjangan dengan berikan paringan jumatan jenazah ini ya Allah. Dulu ini sangat dianjurkan sehingga ketika memasukkan jenazah itu tidak harus selesai langsung pendukung botol. Kadang-kadang tradisi sekitar kita ada yang diadani di komando. Dulu ini termasuk wujud dulu. Imam Ghazali memberikan tafsir terhadap hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dalam ayunan sampai ke lahat. Berarti orang-orang yang ada di dalam lahat ketika menguburkan jenazah ini mempraktekkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu sejak dalam ayunan, dalam kandungan sampai ke liang lahat. Di situ ada kesempatan bagi kita mentransformasikan ilmu kepada orang yang meninggal dunia. Bisikan-bisikan terakhir kita, kalimat tauhid. Bisikan-bisikan kita terakhir kepada jenazah itu, kalimat-kalimat penyaksian. Bisikan-bisikan yang kita sampaikan di waktu itu adalah untuk menguatkan akidah kepada jenazah tersebut. Tujuannya adalah untuk memohon ampun dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini, khususnya tentang berdoa ketika meletakkan jenazah di dalam lahatnya, doa itu apakah doa yang sama dengan kanjeng Nabi atau kita tambahkan doa-doa sesuai harapan kita, doa-doa sesuai dengan permohonan kita, itu hukumnya adalah sunnah menurut Imam Syafi'i. Dan itu ternyata diajarkan oleh kanjeng Nabi, disaksikan, dibuktikan riwayat hadis yang dikutip, yang ditakhrij oleh para sahabat, dikeluarkan oleh para sahabat Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan sehat, kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga saat kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang jaraknya kurang lebih beberapa hari lagi, kita mampu beribadah secara maksimal, kita mampu berpuasa, kita mampu qiyamul lail, kita mampu tadarus Al-Quran dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah
رزقتنا بارك لنا فيما أعطيتنا بارك لنا فيما قدرت لنا بارك لنا في رجانا وشعبنا وبلغنا يا الله رمضان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم قوي أجسادنا واشف مرضانا